Oke, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran bibliologi, dan kita masih berbicara tentang proses eksistensi Alkitab. Nah, pada video kali ini kita akan masuk kepada satu topik tentang pengilhaman Alkitab. Kalau sebelumnya masih ingat, kita bicara tentang pewahyuan, bagaimana Allah menyatakan kebenarannya kepada pikiran penulis, ya. Jadi bagaimana kebenaran dari Allah itu sampai kepada pikiran penulis. Itu yang kita bicarakan sebelumnya, yang kita sebut dengan pewahyuan atau penyataan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada eksistensi selanjutnya. Kebenaran itu sudah ada dalam pikiran penulis. Nah, sekarang penulis akan menuliskan apa yang telah diilhamkan oleh Allah. Nah, oleh sebab itu kita akan membahas tentang pengilhaman Alkitab. Nah, secara singkat mungkin kita bisa namanya penulisan, ya, pengilhaman pasti bicara tentang penulisan Alkitab. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu kebenaran firman Tuhan. Kata pengilhaman itu sendiri diambil dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, di bagian awal kita lihat, kita temukan kata ilham. Segala tulisan diilhamkan. Kalau dikatakan segala tulisan, artinya semua yang tercatat di dalam firman Allah, itulah yang disebut dengan segala. Jadi segala sesuatu yang tercatat dalam firman Tuhan itu diilhamkan. Oke, kita akan lihat dulu apa pengertian pengilhaman. Para ahli Alkitab coba mendefinisikan kata pengilhaman, tentu saja berdasar dari kata yang diambil dalam 2 Timotius 3 ayat 16, kata pengilhaman. Yang pertama dari Benjamin Warfield, ya. Dia katakan begini, bahwa pengilhaman adalah suatu pengaruh supranatural oleh Roh Kudus Allah terhadap penulis kitab suci dengan maksud agar tulisan mereka merupakan hal yang dapat dipercaya yang diberikan oleh Allah, ya. Jadi pengilhaman katanya adalah pengaruh supranatural. Supranatural ini dalam arti Roh Kudus, ya. Kepada siapa? Kepada penulis Alkitab, dengan maksud agar tulisan mereka merupakan satu hal yang dapat dipercaya yang diberikan oleh Allah. Oke, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Edward Joseph Young, dia berkata begini, pengilhaman adalah bimbingan Roh Kudus Allah terhadap para penulis kitab suci, sehingga kitab suci memiliki otoritas dan kelayakan ilahi, dan dengan demikian bebas dari salah. Edward Joseph Young menambahkan kata bebas dari salah, ya. Bagian awal-awalnya sama juga seperti pengertian yang pertama tadi. Oke, coba kita lihat pengertian selanjutnya dari Henry Tyson. Dia berkata begini, Roh Kudus menuntun dan mengawasi para penulis Alkitab sedemikian rupa sehingga mereka itu menulis semua yang Ia ingin mereka tulis tanpa tambahan maupun kesalahan. Jadi sekali lagi, bahasa yang senada disampaikan oleh Henry Tyson, Roh Kudus menuntun dan mengawasi para penulis Alkitab sedemikian rupa. Jadi tiga pengertian ini kurang lebih sama. Dari ketiga pengertian ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, ya. Beberapa kesimpulan itu coba kita lihat. Yang pertama, bahwa pengilhaman itu ada unsur ilahi, ya. Ada unsur ilahi dalam hal ini Roh Kudus. Dia yang menuntun, dia yang membimbing para penulis-penulis Alkitab sehingga apa yang dituliskan oleh para penulis Alkitab itu menurut
pendapat-pendapat ahli tadi katakan bebas dari salah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada unsur ilahi. Nah, unsur ilahi ini berperan sebagai apa? Dialah yang memberikan tuntunan, dia yang mengawasi, dia yang mengontrol. Sehingga para penulis ketika menuliskan apa yang diwahyukan itu tidak akan keluar atau tidak akan melenceng dari maksud dan tujuan Tuhan. Ya. Jadi pengilhaman itu ada unsur ilahinya. Dalam hal ini bimbingan Roh Kudus. Yang kedua, ada unsur manusia. Ya. Unsur manusia ini siapa? Manusia, penulis Alkitab. Kita bersyukur bahwa Tuhan menggunakan manusia atau Tuhan memakai keunikan manusia. Jadi berbeda dengan pandangan-pandangan yang lain yang mengatakan bahwa nanti mungkin kita akan lihat sebentar bahwa penulis Alkitab hanya menerima secara pasif. Jadi Allah mendiktekan langsung. Itu ada pandangan yang keliru. Nanti kita akan lihat di dalam video pembelajaran selanjutnya. Namun dari pengertian kebenaran firman, pengertian pengilhaman ya, dari apa yang sudah didefinisikan tadi bahwa itu unsur manusia ada. Unsur manusia ini, saudara-saudara, Tuhan menggunakan keunikan-keunikan dari para penulis Alkitab. Ya, tentu saja sesuai dengan latar belakang masing-masing. Oleh sebab itu, Alkitab kita adalah sesuatu yang sangat komplit. Karena penulisnya itu datang dari latar belakang berbeda. Ada yang kita tahu bersama ya, ada orang pintar, ada orang yang mungkin tidak dianggap pintar, orang biasa, ada raja, kemudian ada nabi, ya, ada gembala domba, ada nelayan, ada juga saudara-saudara orang terpelajar, seperti di Perjanjian Baru Rasul Paulus, ya. Nah, semua penulis Alkitab ini kan datang dari latar belakang berbeda, ya, datang dari latar belakang berbeda. Dan ternyata dalam proses pengilhaman ini Tuhan memberikan satu ruang, satu kesempatan kepada manusia untuk mengekspresikan juga apa yang Tuhan sudah wahyukan, sehingga kata-kata bahasa yang mereka tuliskan itu sesuai dengan karakter, sesuai dengan latar belakang mereka. Ya, mereka yang mempunyai, para penulis Alkitab yang mempunyai pengetahuan yang mungkin biasa-biasa, pasti bahasa-bahasanya juga simple, ya. Kan begitu. Demikian juga kalau penulisnya datang dari kaum terpelajar, ya pasti bahasa-bahasanya juga bisa orang katakan itu bahasa-bahasa yang tinggi, ya. Kan di dalam firman Tuhan kita bisa melihat perbedaan-perbedaan itu. Contoh kalau kita bandingkan beberapa kitab di dalam Perjanjian Baru, misalnya kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dan kitab-kitab atau surat-surat yang ditulis oleh Rasul Petrus misalnya, ya, atau Rasul Yakobus, yang latar belakang dari rasul-rasul ini berbeda. Rasul Paulus dia memang orang yang duduk di dunia pendidikan, kemudian Petrus dan teman-temannya hanya sebagai latar belakang sebagai nelayan. Ya tentu saja bahasa yang mereka tampilkan berbeda. Saya tidak tahu apakah saudara menemukan ketika saudara membaca mungkin ya surat-surat dari Petrus, ya mungkin mudah untuk kita pahami, kita mungkin langsung mengerti karena bahasanya sederhana. Tetapi surat-surat Rasul Paulus, ya terkadang kita harus membaca 1-2 kali karena kan kalimatnya agak panjang, ya. Kalimat, ya, anak kalimatnya di mana, ya, kemudian sampai di mana, panjang lah, ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa ternyata saudara-saudara keunikan dari para penulis Alkitab itu jelas ada di dalam firman Tuhan. Kita bisa lihat para teolog juga ketika mereka mencari tahu latar belakang siapa yang menulis ini, biasa salah satu yang menjadi ukuran mereka gaya bahasa, ya. Gaya bahasa yang dituliskan. Contoh surat Ibrani.
yang di dalam surat itu tidak tercantum siapa penulisnya, kan begitu. Eh, tetapi para ahli Alkitab coba mencari tahu kira-kira ini siapa. Nah, salah satu yang menjadi patokan mereka gaya penulisan. Oh, gaya penulisan ini mirip seperti Rasul Paulus misalnya, ya, atau rasul lain, ya. Nah, dari gaya ini mereka tahu, saudara-saudara. Kenapa? Karena memang Alkitab kita itu unsur manusianya kuat, unsur manusianya jelas. Bukan dari isinya, tapi penyampaiannya, dari kata-kata, dari kalimat, pemilihan kata, pemilihan bahasa. Ya. Nah, itulah keunikan, ya. Dalam pengilhaman kita lihat bahwa ternyata penulisan Alkitab, penuliskan Naskah Asli tidak mengabaikan unsur manusia, ya. Allah tidak serta-merta mengambil seluruh kemudian manusia secara pasif. Penulis Alkitab hanya secara pasif, ya, apa yang dibilang itu yang dicatat. Nah, kalau demikian kan saudara-saudara, ya mungkin Alkitab tidak akan menarik karena satu bahasa, ya. Tapi kita tidak membahas seperti itu, ya. Yang jelas saudara-saudara, Alkitab kita Allah memang buat sedemikian rupa, Dia menggunakan orang-orang yang berbeda latar belakang, sehingga wah, betapa kayanya bahasa yang ditampilkan, betapa komplitnya, lengkapnya apa yang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga ini merupakan satu anugerah bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi manusia, ya. Jadi pertama ada unsur ilahi, kemudian ada unsur manusia, ya. Jadi pengilhaman itu ada dua unsur yang sudah kita lihat. Nah, yang ketiga, pemilihan kata. Nah, sudah saya sampaikan tadi, sudah saya sempat jelaskan. Pemilihan kata ini siapa yang pilih? Ya jelas para penulis Alkitab, ya. Karena ya saudara-saudara, mereka yang tulis, mereka tahu apa yang mereka akan tulis. Misalnya begini, saya mungkin orang datang dari latar belakang biasa yang tidak mengerti, yang tidak tahu kata-kata yang tinggi, ya. Kata-kata ilmiah atau apalah, saudara-saudara. Nah, saya tidak akan mungkin menuliskan sesuatu yang saya tidak mengerti kata itu, ya. Kan sekarang banyak juga kata-kata yang canggih, kata-kata baru, ya. Kalau saya menulis kemudian saya tidak mengerti, nah itu kan sesuatu yang aneh. Jadi pasti pemilihan kata ini datang dari para penulis Alkitab sesuai dengan ya kosakata yang mereka punya, ya. Kalau seorang rasul dia punya kosakata misalnya 200 atau 300, ya hanya kata-kata itu yang akan muncul di dalam Alkitab, ya. Kata-kata lain tidak akan muncul karena penulisnya hanya tahu kata-kata itu. Jadi pemilihan kata ini sudah pasti dari para penulis Alkitab. Namun sekali lagi dalam kontrol, dalam kendari, dalam tuntunan ilahi, dalam hal ini Roh Kudus, karena yang pertama tadi ada unsur ilahinya, ya. Oke, kemudian yang keempat, tanpa salah, ya. Tentu saja tanpa salah dalam naskah aslinya. Kenapa pengilhaman Alkitab ini tanpa kesalahan dalam naskah aslinya? Ya, kita kembali kepada unsur yang pertama, ada unsur ilahi. Kalau ada unsur ilahi, kalau Roh Kudus yang kontrol, maka dijamin 1000% tidak akan ada kesalahan, ya. Para penulis Alkitab ketika mereka menuliskan Alkitab, sekalipun mereka manusia, tetapi karena dalam tuntunan, dalam kontrol, ya, Roh Kudus, maka apa yang mereka tuliskan itu adalah sesuatu yang tanpa ada kesalahan. Sekali lagi, sekalipun mereka manusia, tetapi karena ada tuntunan dari Roh Kudus, ada kontrol dari Roh Kudus, maka hasil penulisan, pengilhaman Roh Kudus ini tidak mungkin keliru. Oke, puji Tuhan. Amin ya, saudara-saudara. Jadi Alkitab kita, naskah aslinya, oke, kita harus batasi naskah aslinya, ya. Karena kan Alkitab yang kita pegang sekarang sudah dalam bentuk bahasa Indonesia. Ada transmisi Alkitab yang kita akan lihat di video yang lain. Tapi bicara tentang naskah asli, sudah pasti itu tanpa kesalahan, ineransi. Karena ada unsur ilahinya.
Nah, yang terakhir, naskah asli. Artinya begini, pengilhaman ini sendiri berkaitan dengan naskah asli. Ya, jadi pengilhaman ini jelas sekali berkaitan dengan naskah asli. Roh Kudus menuntun para penulis Alkitab untuk menuliskan apa yang menjadi kemauan atau kehendak Tuhan untuk dituliskan. Apa yang Allah ingin manusia ketahui, itu yang tertulis dalam Alkitab. Ya, itu yang tertulis dalam Alkitab, khususnya dalam naskah asli. Jadi intinya ketika kita bicara pengilhaman, ya, kita berbicara tentang naskah asli. Karena pengilhaman ini diambil dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang menggunakan kata theos pneustos, maka kata ini memang dikaitkan atau berkaitan langsung dengan naskah asli. Memang perkembangan bahasa, ya, saudara-saudara, kalau saya katakan bahwa pengilhaman ini berkaitan dengan penulisan atau naskah aslinya, maka orang mungkin bertanya, kenapa kita masih dengar orang berkata, biar kita diberikan pengilhaman, misalnya di dalam doa, dalam bahasa yang kita dengar atau kita ucapkan. Contoh begini, Roh Kudus berikan pengilhaman kepada kami. Ya, itu kan bahasa yang banyak kali kita dengar. Tapi kalau kita masuk kepada pembelajaran tentang pengilhaman Alkitab, sebenarnya kata ini berkaitan dengan naskah asli. Ya, saya tidak mau katakan begini, kita tidak bisa menggunakan kata pengilhaman. Tapi sebaiknya ketika kita memahami bahwa pengilhaman berkaitan dengan penulisan naskah asli, lebih baik kita gunakan kata yang lain. Ya, mungkin itu tips saja ya. Apalagi saudara-saudara sementara mempelajari bibliologi. Kita sementara mempelajari Alkitab. Ya. Oke, puji Tuhan. Jadi dari definisi-definisi yang kita sudah lihat tadi, kita bisa mengambil kesimpulan hal-hal yang penting yang terdapat di dalam pengilhaman Alkitab. Paling tidak ada 5 hal. Yang pertama, sekali lagi, ada unsur ilahinya, kemudian ada unsur manusianya, ada unsur pemilihan kata oleh para penulis, kemudian hal penting selanjutnya bahwa pengilhaman ini tanpa salah, dan yang kelima ini, pengilhaman ini berkaitan dengan naskah asli. Oke, puji Tuhan. Demikian untuk video pembelajaran saya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.